Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada program kita seperti biasa, Dialog to Scholars Dialogue Ya. Bersama Dr. Iksanuddin Nursi dan Husnul Maria PhD di IC Drill Show. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan semua para pemirsa sehat. Ya. Nah, tapi kita tetap di bulan Ramadan pun tetap amar ma'ruf Nahi mungkar. Jadi bukan puasa juga. Oh, ini Ramadan kita tidak boleh mengkritik. Oh, Ramadan kita nggak boleh menganalisis politik. Yang kayak gitu tuh nggak. Tetap itu bisa jalan. Insya Allah. Karena kritik kita bukan caci maki. Bukan. Kritik kita positive thinking. Dalam rangka mencari amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Waktu minumabillah. Iya, sekaligus waktu minumabillah. Iya. Bang. Ya. Kemarin saya diundang juga untuk bahas di salah satu partai di DPR. Saya bilang bahwa pemilu 2024 ini sebetulnya yang saya sebut sebagai an electoral kudeta. Jadi kudeta untuk pemerintahan tapi melalui elektoral. Sepertinya ini pemilunya dianggap demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Yang saya sebutnya, yang kita pernah bilang. Iya, sebetulnya kejam, sudah ya. Kejam, brutal, kriminal ya dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya salah satu yang harus bertanggung jawab. Jadi kenapa sekarang ini perkembangannya kan kita bahas tentang bagaimana perkembangan hari ini setelah kita lihat apa yang terjadi yang waktu itu ya di IC Drill Show dilihat kembali bahwa yang terjadi tanggal 14 Februari itu cuma di hilirnya saja. Sebenarnya proses ini sudah cukup lama di dalam konteks bagaimana kecurangan-kecurangan pemilu itu dilakukan, rekayasa itu dilakukan. Itu sebetulnya sudah lama. Saya selalu mengatakan 2014, 2019, 2020 ada pilkada, tapi 2022, 2023 tidak ada pilkada, tapi kemudian ada PLT. Kemudian penggunaan anggaran APBN ya, yang tidak ada melalui bansos kayak gitu ya. Tapi kenapa ya kalau misalnya mau di ini ya, waktu itu melakukan bansos, mbok dikasih tiga paslon presidennya itu fotonya tiga-tiganya di situ gitu, walaupun mungkin cuma 1-2 kayak gitu kan. Tapi itu tidak dilakukan gitu, bansosnya betul-betul hanya bansos yang di situ ada anak presiden ya, dari mulai rekrutmen seleksi dari anak presiden menggunakan MK. Jadi dulu Bang Nursi bicara tentang bagaimana lembaga negara pun digunakan semua untuk kepentingan keluarganya. Dan sekarang tidak hanya cuma di Pilpres. Kemarin salah satunya, kenapa hanya Pilpres saja yang mau diangket? Enggak, legislatif ya silakan aja. Cek aja itu partai politik yang ketua umumnya baru 2 hari kemudian masuk menjadi partai, kemudian menjadi ketua umum, dan sekarang seperti apa kayak gitu ya. Ini tadi kesini yang sah itu cuma 2.700 atau berapa, nggak taunya sekarang menjadi 17.000. Sebentar saya lihatnya ya. Tadi itu saya baca di sini. Nih, saksi PSI Kalsel bingung suara sah 2.681 menjadi 17.693. Ini dari headline mana ini? 8 jam yang lalu ya. Ada di Kanal Kalimantan. Jadi tidak hanya cuma memang di Pilpres, tapi juga terjadi yang ugal-ugalan yang itu juga di Pileg kayak gitu ya. Kecuali ada 1-2 partai yang memang memiliki relawan yang militan, jadi dia menjaga luar biasa suaranya. Itu juga ada di dalam konteks itu. Tapi sisanya juga banyak yang di tikungan, yang kemudian hanya money politics, membeli suara, dipindah-pindah, yang kita bilang sebagai membeli suara Tuhan. Membeli suara Tuhan. Lihat ya video kita, YouTube kita di nah, gerakan-gerakan di luar ada yang namanya gerakan penegakan kedaulatan rakyat gitu ya, kelompoknya Profesor Dim Samsudin dan para
purnawirawan, jenderal TNI, polisi dan tokoh-tokoh yang ada itu juga sudah apa namanya di dalam statementnya udah jelas presiden harus mundur. Sudah mundur kayak gitu atau dimundurkan kayak gitu kan, ini persoalannya seperti itu. Tapi tidak hanya cuma mundur, di beberapa negara kalau kemudian terlibat di dalam kejahatan pemilu ya harus diproses kejahatan itu, tidak kemudian menjadi model yang cuma sekedar mundur begitu saja. Itu masuk bagian dari bukan sekedar kriminal politik, tapi kriminal election. Nah, jadi Bang, kalau kita mau bahas tentang kondisi kekinian ya, perkembangan dari post electionnya ini, dari mulai regulasinya sendiri. Jadi bagaimana sekarang ada perubahan gitu ya, yang dulu selalu diarahkan ke MK, tapi sekarang diarahkannya ke angket kayak gitu ya. Nah, pada saat yang sama di angket ini juga udah mulai ini juga, apakah nanti karena akan cukup banyak juga dari partai-partai ini yang tidak dapat kursi, jadi ini juga harus cepat, itu harus dalam 60 hari semuanya sudah selesai. Dan ternyata Indonesia sebetulnya cukup banyak, kita sudah melakukan angket ya, termasuk dulu yang sangat kita terkenal, Bang Lutfi masih ingat ya, Bang Senturi ya, di dalam konteks itu. Nah, kita bisa melihat ini perkembangannya seperti apa. Kalau saya di dalam konteks ini di beberapa tempat ya, saya katakan bahwa ini juga pemilu yang luar biasa buruknya, nepotismenya luar biasa di dalam konteks ini ya, mau nggak mau, padahal itu amanah dari waktu itu reformasi memberantas KKN, N-nya itu nepotisme. Nah, mungkin nggak paham kali ya mereka, dianggap ini milik keluarga dan sebagainya. Dan saya juga seperti apa yang kita sudah bahas selama ini di IC dari Yusuf, saya katakan negeri ini hari ini, negeri kita ini bukan sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah perang, interconnectivity war yang selama ini banyak kita bahas di IC dari Show. Bagaimana hutang yang luar biasa, TKA yang datang, eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya yang luar biasa. Dan semuanya ini between quote sebetulnya bisa dilihat sebagai bagaimana kejahatan dari rezim ini di dalam mengelola negeri kita hari ini. Tapi pada saat yang sama, rakyat yang pendidikannya memang masih rendah, itu juga mudah dibayar. Yang berikutnya lagi, saya baca di mana-mana, statement, udah pemilu kan sudah aman, sudah damai. Saya bilang prinsip pemilu bukan aman, prinsip pemilu bukan damai. Mari kita dengan aman, kita pindah-pindahin suara. Mari kita dengan aman, kita rampok. Nggak cuma nyuri nih, rampok. Karena ada satu TPS yang sampai 500.000 suaranya. Aneh ya? Aneh. Ada yang 136.000 suaranya. Aneh, itu lebih aneh lagi. Jadi ini urusannya bukan mencuri 1-2 suara. Di 823.000 sekian, 823.000 sekian TPS. Ya. Nah, jadi bukan hanya cuma itu. Bagaimana sebetulnya kalau kita melihat stabilitas dari rezim hari ini sampai 20 Oktober ini, apa yang akan terjadi sebetulnya, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mengucap dulu selamat melaksanakan Ramadan. Selamat menjemput Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya, karena kita tidak tahu apakah Ramadan 1446 kita dapat apa enggak. Jadi mari kita upayakan. Kita selalu gitu ya. Iya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan masih dapat Ramadan lagi. Tapi paling tidak Ramadan yang kali ini kita hadapi menjadi Ramadan yang mudah-mudahan terbaik. Terbaik pada baca Al-Qur'annya, terbaik Lailatul Qadarnya, terbaik Lailakum Tatakunnya. Kan ujungnya Lailakum Tatakun atau perang Badar. Masya Allah. Subhanallah. Mancingnya luar biasa. Oke, kan daftarnya panjang atau di situ. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam ini seperti biasa Husnul, metode kita current issues strategic issues. Ya, strategic issues. Current isu kita sekarang kita lihat ada 3 golongan. Golongan angket,
golongan memakzulkan, dan golongan upaya mengatasi keduanya dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bahkan dari sebelum pemilu sudah terdengar gaung besar, yuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nggak usah pemilu, ingat nggak kita? Iya. Mundur saja, sudah tahu mundur. akan terjadi Iya. seperti ini. Kembali ke titik nol untuk kemudian kita melangkah jauh lagi ke depan, gitu ya. Ajakannya begitu gitu. Ada konsepnya ada. Ada prosesnya ada. Kita keliling Indonesia sudah juga dilaksanakan waktu itu oleh Bang Nursi. Saya juga diundang Bang Nursi di DPD. Jadi kita sudah artinya secara akademik kita sudah buat, secara sosialisasi kita sudah datangi berbagai perguruan tinggi. Nah sekarang kita bicara satu kelompok dulu, hak angket. Teman-teman yang bicara hak angket ini kan bukan cuma sekedar pada persoalan presiden terlibat secara langsung, istilahnya cawe-cawe, yang mengakibatkan terjadinya satu campur tangan yang sifatnya yang disebut dengan terstruktur, sistematik dan masif. Terstruktur itu artinya melibatkan aparat. Ya. Terstruktur. Jadi ada satu kekuasaan yang melibatkan aparat. Melibatkan aparat, baik aparat penegak hukum maupun aparat sipil negara. Bahkan melibatkan kalangan tertentu gitu. Sehingga kalau pakai bahasa Juklin, seluruh kekuatan dioptimalkan untuk memenangkan satu pihak. Gitu ya. Maka Juklin bilang, ya itulah bukti bahwa demokrasi liberal pada hakikatnya itu yang dalam ilmu politiknya disebut an electoral coup d'etat. Iya, tapi kemudian Juklin menyebutnya sebagai demokrasi basa-basi. Iya. Kalau saya kutip di sini, tulisan saya waktu itu, an electoral coup d'etat which ensured the selection in the name of a popular electoral process. Jadi sepertinya terjadi pemilu kayak gitu. Padahal enggak. Tapi sudah diarahkan untuk memenangkan. Makanya dibilang basa-basi. Basa-basi. Juklin ya itu ya? Iya, Juklin. Juklin menyebutnya, inilah pemilu basa-basi. Demokrasi basa-basi. Nah, situasi ini bisa dilihat sebenarnya menurut saya, sejak 2004. Misalnya kalau pada 2004, bisa kita ambil pada konstruksi bagaimana perbedaan jumlah penambahan penduduk dengan jumlah DPT. Dari 99 ke 2004. Bisa dilihat di situ. Yang kedua, kalau jumlah penduduk itu rata dari 99 ke 2004, 2004 ke 2009 rata, yakni sekitar 15.000 sampai dengan 16.000. Yang menarik jumlah DPT-nya menjadi 35.000 sampai dengan 36.000. Means ada 20 juta. 15 juta kan naiknya. Jumlah penduduknya naiknya 15 juta sampai 16 juta dalam 5 tahun. Tapi jumlah DPT-nya naik 35 sampai 36 juta. Means ada DPT fiktif sebesar 20 juta. Tapi di 2004 itu pertama kali negara Republik Indonesia memiliki database tentang penduduk. Waktu itu saya jadi agak berbeda. Baru kemudian kita betul-betul datanya itu melalui door to door sistemnya. Nah itu tinggal kita lihat di 2004 ke 2009. 2004-2009 juga terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan DPT. Selalu terjadi perbedaan. Di sini kelihatan yang saya simpulkan, Pak, kenapa Anda tidak mau melihat secara mendasar bahwa yang namanya DPT fiktif itu berjalan dalam tiap era pemilihan umum. Itulah. Kalau kita ngelihatnya kayak gitu, maka sesungguhnya ketika kita mau masuk dalam sebuah musim pemilihan umum, kata kunci pertamanya adalah kita selalu bilang ada peserta pemilu, ada penyelenggara pemilu, ada sistem pemilunya dan pemungutan suaranya. Sistem dengan pemungutan suaranya berkaitan dengan DPT-nya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah ada dispute resolution body, ada badan penyelesaian sengketa pemilu, dalam hal ini MK, atau kalau dalam posisi itu bisa diminta dengan DKPP. Nah, konteks kita sejak awal menyebut sepanjang penyelenggara pemilu dengan pemerintahan dalam konstruksi ini tidak pernah bisa menyelesaikan DPT fiktif, maka suka tidak suka jumlah pemilih yang berlebih dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk sudah memberikan indikasi adanya kecurangan. Itu sejak awalnya kita ngelihat. Jadi kita ngelihatnya begitu sejak awalnya. Tapi gini Bang, aku mesti harus
jelaskan Menunjuk ya, juga. ya. Ini dulu kartu pemilih yang dibikin oleh KPU. Oke, betul. Jadi ini hasil dari namanya P4B, pendataan pemilih dan pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan, PPS yang bikin. Ini dulu door to door. Kalau sudah selesai pasti dikasih. Nah, kalau masih yang ingat rumahnya ditempelin, yaitu di 2004. Harganya 427 miliar dengan 12 variabel termasuk data penyandang. 427 miliar dengan 12 variabel. 12 variabel. Oke. Bikin baru dari nggak ada. It means itu identifikasi penduduk ya? Iya, oke. Semuanya termasuk ujungnya adalah identifikasi pemilih. Pemilih. Baru kemudian 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Tapi kita ini nomor pemilih. Iya. Jadi bukan nomor penduduk. Iya. Tapi pada 2000 ini 400 terus kemudian tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan kepada Kemendagri 1 kopi. Oke. Ya. Apa yang terjadi? Mendagri bikin lagi baru, tapi ada ininya, ada gambar Mendagri-nya, gambar wilayahnya. Bisa dibayangkan ini dulu saya punya 2 nik. Dia sumber. Saya di Jawa Timur dan saya di Jakarta. Padahal saya nggak pernah punya 2 KTP, saya selalu punya cuma 1 KTP. Itu yang saya sebut sebagai itu. Tapi ini bukan di KPU, jadi mereka berpikir karena cara berpikirnya itu sebatas proyek. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya waktu itu dikembalikan lagi ke Kemendagri menjadi proyek. Ini di 2009 itu dengan P4P menjadi DP4 harganya menjadi 3,8 triliun pemutakhiran doang. Itu per orang jadi berapa kosnya itu ya? Iya. Nah, terus ditambah lagi di 2014 IKTP 5,8 triliun. Itu pun KPU masih minta data untuk membersihkan lagi 1,6 triliun. Jadi dari 427 miliar dari nggak ada menjadi. Jadi benar dong kalau Prabowo bilang pemilu ini mahal dan melelahkan. Enggak, persoalannya kan yang mengelola. Zamannya saya cuma 7,2 triliun kok, 3 kali pemilu, kotak suaranya pilih suara dipakai sampai 13 kali pemilu. Kan ada inflasi, ada kenaikan harga-harga. Ya, berapapun inflasinya. Kan nggak mungkin dari 7,2 triliun menjadi 21 triliun 2 kali pemilu, kemudian menjadi 25 triliun 1 kali pemilu, dan sekarang 76 triliun 3 kali pemilu. Kita dulu 3 kali pemilu 7,2 triliun. Ya dihitung saja berapa inflasinya, berapa ininya. Tapi kan nggak mungkin ini. Kalau 10 kali lipat itu kan berarti artinya 1000%. 1000%. Kan kalau 1 kali 100%, kalau 10 kali berarti kan 1000%. Nah, berarti kalau hitungannya dari 2004 ke 24 terjadi 20 tahun, kan 20 tahun kan? Ya. Nah, kalau 1000%, bagi aja 1000 bagi 20, berarti tiap tahun kenaikannya 50%. Oh gitu ya. Ini orang ekonomi jadi dia. Jadi gitu. Jadi apa namanya? Karena waktu itu ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk yang itu berbeda secara signifikan. Ya, dari Depdagri dengan KTP-nya. Tapi tunggu sebentar. Nah, ini biar selesai habis itu nanti masuk ke Excel. Saya mau angka-angka itu tadi itu. Kan. Kemudian habis itu ini apa namanya BKKBN, sektor KB. Kemudian daerah BPS, tapi kan 10 tahun sekali sensus. Kemudian daerah mintanya gede karena untuk DAU-DAK, pembagian anggaran kan. Dan terakhir dari KPU pemilu sebelumnya. Tapi pemilu sebelumnya dia ngambilnya dari mana? Pemilu sebelumnya dia ngambilnya dari sensus 99, sensusnya kapan? 90. Jadi memang urusan data ini enggak ini. Cuma sekarang yang saya sedihkan data-data itu keluar semua. Nah, jadi gitu Bang, kalau saya harus sedikit menjelaskan. Sekarang balik lagi tadi. Kalau dia 50% per tahun, kan tadi 1000% selama 20 tahun. 1000 bagi 20 kan berarti kenanya 50 kan? 50 ke 20 kan? Kan jadi 1000. Kan 1000% kenaikannya. Dari 2004 ke 2024 naiknya 1000%. Ya ini yang kalau ahli ekonomi kira-kira kayak gitu itu inflasi atau korupsi gitu loh maksudnya. Enggak, dari segi bisnis hebat ya, kena keuntungan 50% lah per tahun. Dari segi bisnis, buset, keuntungan 5, harga tanah aja per tahun yang di tempat-tempat bagus belum tentu 50% naiknya setahun. Jadi itu Bang, kalau urusan data, jadi memang selalu, tapi
pada saat dulu zamannya 2004 kita dulu responsif gitu ya. Jadi kalau ada persoalan makanya dulu ada yang namanya dari 20 misalnya dari Jawa Timur itu 27 jutaan lah waktu itu ya, 27 jutaan pemilih. Kesalahannya cuma 23.000. Jadi yang ditambahkan cuma 23.000. Itu setelah disisir lagi. Artinya kan dari 27 juta yang salah segitu. Jadi tapi kita waktu itu sangat keras kayak gitu ya. 2 minggu sebelum pemilu nggak ada lagi, harus ditutup. Karena kalau tidak ditutup kan ini nggak jelas. Nanti Anda boleh daftar untuk Pilpres 1 dan Pilpres 2. Jadi memang pengelolaan data ini habis itu karena database dulu kita bikin yang nomor pemilih sehingga susah kan kalau nomor pemilih. Kalau dengan nick kan nggak jelas ini nicknya banyak kayak gitu. Makanya ada nick yang double-double. Saya aja punya 2 nick. Dua nick Jawa Timur sama DKI. Nah, jadi intinya persoalan yang kayak seperti ini aja kenapa sih susah? Dulu kan sudah ada model. Jadi kalau kita balik lagi ke situ, sesungguhnya bagi setiap peserta pemilu, apakah Pilpres atau Pileg, simpulan pertama adalah Anda punya pengetahuan tentang DPT fiktif, tentang amburadulnya antara jumlah penduduk dengan daftar pemilih tetap, tapi Anda tetap menggenahinya. Apa poin itu? Pengetahuan Anda tidak menjadikan Anda punya kesadaran untuk memperbaiki. Ulang. Pengetahuan Anda tidak kemudian membangun kesadaran Anda untuk memperbaiki. Artinya sesungguhnya jangan-jangan dari problematik itu bisa jadi dia juga diuntungkan gitu loh. Bang, teori ilmu politik tahun 71-an. Kalau kita bahas manipulasi, itu yang pertama itu adalah mendata pemilih. Betul. Saya swollen and inaccurate voters registers. Loh, kan sejak awal saya pernah bilang sama Husnul, problem kita adalah problem data yang akurat dan aktual, yang saya kunci dengan seberapa presisi data itu, sehingga kita bisa membuat satu kebijakan yang afirmatif atas kebijakan-kebijakan politik kita. Betul. Gitu loh. Dan itu kita sudah kasihkan waktu itu 1 kopi kepada Kemendagri, tapi cara pandangnya, cara pandang proyek. Jadi bukan memperbaiki bagaimana ini yang kayak gitu ya, kesalahan diperbaiki. Kalau gitu saya mau bilang sama Husnul nih, ternyata kultur birokrasi dari sebelum reformasi ke reformasi tidak berubah ya. Ya emang nggak ada reformasi birokrasi. Tapi kan whatever, apapun itu tergantung kepada leadership. Nah, jadi artinya ketika kita bicara tentang pemilu ini sesungguhnya pernyataan tentang saya mempunyai kewajiban moral untuk cawe-cawe dalam pemilu itu bagian dari kepemimpinan ya? Itu kejahatan. Kejahatan itu sudah. Jadi maksudnya begitu tidak percayanya dengan rezeki dari Allah kayak gitu kan. Jadi kalau saya mau bilang sama Husnul, maka ketika tadi Anda punya pengetahuan terjadi kesalahan atau DPT fiktif, tapi Anda tetap tidak membangun kesadaran untuk memperbaiki. Jadi ada 2 kemungkinan. Anda bagian dari kesalahan itu, atau Anda sedang menikmati kesalahan itu. Gitu loh. Komplisit. Itu kalimat pentingnya. Komplisit itu kalau kayak gitu. Itu wajar kalau akhirnya orang-orang seperti Husnul, orang-orang seperti teman-teman divisi menyatakan bahwa sesungguhnya sejak 2004 hingga hari ini partai politik gagal menjalankan peranannya. Simpulannya jadi begitu, Husnul. Wajar kalau kemudian yang biasa kita sebut political distrust terus-menerus meningkat. Ini kan simpulan kita selalu begitu. Political distrust terus meningkat. Kemudian disorder, kemudian disobedient. Akhirnya political chaos. Itu. Nah, itu yang mestinya disadari. Jadi ketika ada kelompok yang ingin melakukan angket, maka angketnya juga punya 2 kemungkinan. Disandra. Nah, itu saya bilang, ini tentang pertarungan waktu dan pertarungan kompetensi serta pertarungan nyali. Sampai 1 September. Jadi legislatif DPR itu pergantiannya 1 September. Iya, saya ingin mengatakan pada Husnul begini, Anda mau main angket, pada saat yang sama ada juga orang melakukan proses hukum. Misalnya tadi tentang Bank Pembangunan Jawa Tengah. Atau tentang kardus durian, atau tentang kasus Gatot Pujo Nugroho, atau kemudian tentang kasusnya
IBAS, itu ya. Semua muka muncul. Atau kemudian kasus soal sawit, atau kemudian soal kasus yang macam-macam muncul. Makobar nggak ada ya. Nah, ini bertarunglah antara politik hukum kriminal sama yang namanya politik hukum di peradilan, di lembaga politik. Nggak, jadi ada yang melalui pendekatan hukum, kayak gitu kan. Ada juga yang melalui pendekatan politik. Dua-duanya tetap politik, Husnul. Iya, hukum politik kan maksudnya dua-duanya itu dipolitisasi, makanya political apa istilahnya. Nah, disitulah saya berpendapat, Husnul, bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu tidak pernah terlepas dari yang 3 istilah itu, Husnul. Ada politisasi, ada komersialisasi, ada kriminalisasi. Itu segitiga tidak itu. Ada politisasi, ada komersialisasi, ada posisi kriminalisasi. 3 itu selalu berjalan dengan pendekatan itu. Nah, kalau kita terusin kayak gitu, maka angket ini tadi yang saya bilang kemungkinannya 2. Kemungkinan pertama, gitu ya, dengan data-data, dengan bukti-bukti politik. Begitu sudah inilah, gitu ya. Semua diduga bukti-bukti. Masih diduga gimana sih? Kelihatan welo-welo apa kan pakai apa ini, ada azas praduga tak bersalah. Iya, asas praduga tidak bersalah. Itu kalau azas praduga tidak bersalah, mestinya banyak kasus hukum yang nggak begini dong ceritanya. Iya, saya lupa. tapi bahasanya politicization of judiciary. Kayak gitu kan? Iya, itu politisasi judiciary. Iya, itu yang saya bilang tadi. Politisasi proses peradilan. Itu poinnya gitu. Tapi kan kelihatan sudah. Maksudnya kayak MK. Itu politisi gitu, judiciary. Nah, itu gambarannya begitu. Begitu juga ketika DKPP, ketika yang namanya KPU sudah terkena pelanggaran 4 kali etika, tidak bisa diapa-apain. Itu juga political judiciary yang non-less gitu. Jadi poinnya. Jadi bukan justice, bukan keadilan. Betul. Jadi padahal semuanya kalau kita mau hidup itu sebetulnya isunya adalah keadilan. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Angketnya bisa terus sampai ke Mahkamah Konstitusi, atau angketnya bisa berhenti pada DPR, hanya menyatakan pendapat, tapi tidak diteruskan ke MK. Apa poinnya? Meningkatkan political distrust. Means, kalau cuma sampai pada berhenti DPR, maka sesungguhnya DPR sedang memantik emosi politik. Lead the fire. Yes. Gitu loh. Jadi sebetulnya konflik-konflik vertikal yang terjadi hari ini, konflik-konflik karena DPR-nya sendiri juga tidak mampu memiliki fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan rakyat. Selain itu kan gambaran peran. Yang itu sesungguhnya ketika Anda menyatakan agregasi aspirasi, mundur ke belakangnya kan soal peranan partai politik. Suka tidak suka. Yang tadi kita bilang sejak 2004 hingga akhir ini, peranan partai politik itu boleh dibilang tadi dalam posisi incompetence atau dalam posisi gagal melakukan peranannya gitu. Tersandra habis di situ. Ya gitu. Kan unholy alliances itu kalau bahasanya Bang Nursi biasanya kan kong kali kong. Jadi mereka sudah disandra luar biasa. Nah, kalau ceritanya sampai dengan posisi dia hanya menyatakan pendapat dan tidak diteruskan ke MK gitu ya. Atau kemudian yang pertama tadi diteruskan ke MK, maka pertanyaannya menjadi tadi running against the times. Masuk ke konstruksi yang Husnul bilang, berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena saat yang sama bisa jadi kasus misalnya yang disebut-sebut pada Ganjar di KPK akan berjalan kencang, atau kasus yang muncul di Kejaksaan Agung pada beberapa pihak tertentu juga akan berjalan kencang. Muncul misalnya pada kasus Firly yang di Polda. Lalu di situ bergerak isu political kriminal yang akan tinggi. Muncullah. Jadi sebetulnya semuanya ini semua api dalam sekam ya. Ini yang tadi Husnul bilang. Api dalam sekam apa itu? Sebetulnya sudah tinggal meledak kayak gitu bom waktu. Iya, memang api dalam sekam. Api dalam sekam. Iya, jadi kalau pakai tesisnya Husnul dalam situasi kayak gini gitu ya, di mana political disobedience makin tinggi, kan sebenarnya gambaran ramainya media sosial dengan kalimat pemilu curang, pemilu brutal, pemilu kejam, pemilu tidak jujur, segala macam kayak gitu dengan pemberitaan segala macam itu menggambarkan bahkan dengan menantang data antara KPU dengan pihak masyarakat. Kan muncul pertarungan begini. Kenapa orang sibuk dengan soal alat bukti? Kan tujuannya cuma sekedar menghindar fitnah. Oke. Tapi kalau kemudian bicara perspektif data itu sebenarnya dalam rangka
menunjukkan bahwa memang ada proses ketidakadilan dan data itu bisa dibuat-buat, kan data bisa dibuat-buat, bisa diciptakan. Bisa aja. Maka pertarungan besarnya tadi Husnul sudah sebut, ada jumlah TPS 823.000 sekian, jumlah TPS. 820.000 dalam negeri, 3.000 sekian itu luar negeri. Dari 823.000, 3.000 luar, 820.000 sekian. Maka pertanyaannya menjadi begini, kenapa di tempat-tempat tertentu terjadi sinkronisasi antara suara TPS dengan Sirekap, dengan real count? Karena pihak-pihak tertentu melakukan kontrol penyesuaian antara TPS dengan Sirekap. Sehingga terjadi Sirekap ketemu dengan real count-nya. Tapi di tempat lain, tadi kasusnya seperti Depok, keluar pernyataan Kecamatan Depok, akhirnya saya tidak mau melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi. Saya nggak mau melakukan, silakan yang namanya Kota Depok melakukan sendiri, KPU Kota Depok melakukan sendiri. Itu Kecamatan Depok. Tapi ketua KPU-nya sendiri udah ngomong di depan media bahwa dia sendiri juga bingung sudah. Itu yang saya maksud, bahwa kasihan, maksud saya pekerja pemilu ini sudah capeknya luar biasa, tapi ada kejahatan yang sekarang saya mundur ke belakang, Husnul. Kalau sekarang kejahatan itu dirasakan, bagaimana dengan model kejahatan dengan meninggalnya 2019? Iya, 894 orang. Itu bukan kejahatan. Dan ada yang ditembak. Nah, artinya sesungguhnya 10 itu yang ditembak. Artinya tragedi 2122 Mei 2019. Itu artinya, Husnul, saya mau bilang sama Anda, mahalnya pemilu liberal ini bukan hanya sekedar mahal pada harga psikologi, mahal pada biaya politik, mahal pada biaya ekonomi, tapi juga mahal pada harga-harga kemanusiaan. Dan kemudian kita menjadi terpecah-pecah. Itu yang paling mahal di situ, mahalnya harga kebersamaan, mahalnya harga persatuan. Itu yang saya sebut sebagai, mari kita lihat, mari kita selesaikan masalah ini dengan merujuk pada kata-kata yang ada dalam sumpah jabatan kita. Dengan nama Allah. Iya, kalau dengan nama Allah gimana? Kalau Anda beli harga suara 300.000. Dan waktu itu kan kita kayak gitu. Masa saudara, kalau bahasa diksi ilmiahnya kan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan dibeli 20.000? Gimana? Tapi Bang, beberapa kali sekarang saya ketemu dengan para caleg-caleg. Bahasanya itu gini, bagaimana Bu kami bisa melawan? Saya paling punya cuma 20.000. Tapi negara, BLT atau PKH yang cair 600.000. Gimana cara melawan? Ya itulah akhirnya mereka ngelawan juga dengan 600.000 yang punya duit. Yang punya duit. Jadi sebagai penutup, Husnul, dari dialog kita tentang ini, mari kita ikuti dengan baik permainan dalam tanda petik angket atau pemakzulan ini atau perhitungan suara ini. Apakah akan berakhir dengan menyembuhkan luka keadilan politik atau makin membuat luka keadilan politik makin menganga? Itu kalimat saya, Husnul. Apakah luka keadilan politik makin menganga atau luka keadilan politik mulai kemudian merapat dan akhirnya sembuh? Husnul? Susah kayak gini. Nah, ketika Husnul bilang susah, itu disebabkan oleh kita sudah punya surplus politisi, bukan surplus negarawan. Itu berarti ketika kita lihat kesalahan aktor, ini kan kesalahan aktor, maka harus kita lihat apakah sistemnya salah. Itu tadi kita bilang, kembali ke 45 dalam rangka memperbaiki sistem. Jadi ini semuanya aktor salah, sistem salah, beberapa leaders itu cuma memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan bangsa dan negaranya. Tapi ada juga dengan gaya santunnya meminta maaf. Bagi saya itu taktik aja, taktik yang tidak beretika. Yang saya bilang kan minta maaf, tapi digiring kalau ada kesalahan bawa ke MK. Ini kesalahannya nggak cuma 1-2 kesalahan, dan kesalahannya tidak hanya cuma dihilir di pada kasus MK 90 itu bukti bahwa MK tidak bisa menjahit rasa keadilan masyarakat. Nggak usah lagi kita bicara kayak gitu. MK itu sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia lembaga yang patut tidak dipercaya. Jadi MK yang mengumumkan sendiri problematiknya. Ketika ada pernyataan dari Jimli Asidikis bahwa keputusan itu melanggar etika.
Ketika etika itu dilanggar, maka kata kuncinya adalah Anda telah mengumumkan bahwa kami bukan lembaga yang bisa dipercaya secara etika. Itu kan kacau. Jadi MK-nya, KPU-nya juga sama, Bawaslu-nya juga sama. Terus udah gitu Ketua Bawaslu mengatakan bahwa semua menjadi tanggung jawab kita. Loh, orang lain yang curang kita disuruh, orang yang lain melakukan kejahatan pemilu kita disuruh bertanggung jawab. Gimana itu? Lalu ada yang jahat ya jahat, yang tidak ya tidak. Tapi ada kalimat juga yang tidak menyenangkan dari beberapa kalangan. Apa itu? Bahwa situasi sekarang ini cerminan pilihan itu juga cerminan masyarakatnya. Nggak bisa begitu. Kalau dalam sisi memang curang, situasi kayak gini tidak mencerminkan kondisi masyarakat. Saya selalu mengatakan selalu kan rakyat harus rasional. Jangan paksain rakyat. Yang harus rasional itu partai-partai itu, caleg-caleg itu, paslon itu yang harus rasional. Iya. Karena rakyat tuh ya nggak bisa. Iya. Anda sudah bodohkan. Iya. Tidak dicerdaskan, dimiskinkan, bagaimana disuruh rasional? Mereka lupa sejarah ahistoris Susnul. Gimana? 18 Agustus ke 27 Desember berlaku Undang-Undang 45. 27 Desember ke Januari berlaku yang namanya RIS. Dari yang namanya RIS berlaku kemudian Undang-Undang Dasar 50. Dari Undang-Undang Dasar 50 kembali lagi ke Undang-Undang 45 berdasarkan Kebun Soekarno. Lalu kemudian muncul Orde Baru. Rakyat ikut nggak? Semua rakyat ikut. Semua rakyat ikut. Ya. Jadi nggak bisa disalahkan rakyat. Jadi ketika bilang ini kan cerminan rakyatnya yang nggak boleh begitu ngomongnya. Jadi sebelum election itself, ada selection. Di seleksi itu siapa yang salah? Gitu loh. Ada 1-2 manusia di Republik ini yang greedy, ya. Greedy. Power hunter. Maksudnya greedy gitu ya. Anda mau menguasai. Kalau udah gitu nggak punya yang tadi kapabilitas, nggak punya ini. Anda tahu nggak bahwa untuk bisa menguasai Republik ini amanahnya luar biasa. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menyejahterakan. Terus satunya yang mewujudkan perintahnya. Mewujudkan keadilan, perintah loh itu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang Anda lakukan sudah begitu nggak? Ya rakyatnya dikasih beras. Terus ada yang ini Bang, saya beberapa kali sekarang kalau melihat video, ada emak-emak ngantri beras katanya. Panjang sekali panjang. Enggak, maksudnya itu anaknya di rumah meninggal 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada lagi bapak-bapak mencuri, digebukin sampai mati. Terus HP-nya nyala. Ini nggak tahu ya video. Ini video. Saya belum ngecek apakah itu hoax atau tidak. Tapi cerita-cerita itu ada di rakyat kita. Yang salah siapa? Pemimpin. Nah, disitulah sebetulnya kalau yang dan kenapa ini juga penting karena misalnya ya di dalam rumah saya aja lah, dia misalnya dia pekerjaannya kan bantu kita, terus kemudian asisten rumah tangga, kemudian anaknya 2 kuliah, nggak punya suami, nggak dapet tuh yang namanya bansos dan pembagian uang-uang yang cash itu. Jadi targeted kepada yang orang memang mau berubah, orang memang yang tapi itu problemnya semua data, Husnul. Data kita berantakan. Jadi disitulah cara-cara pihak luar mengintervensi kebijakan. Sehingga kebijakan kita tidak sungguh-sungguh kebijakan yang genuine, origin, and affirmative. Jadi tidak ada kebijakan yang menunjukkan sebuah sikap keberpihakan utuh. Itu makanya kita tadi yang saya bilang, kita surplus politisi, tapi defisit negarawan. Dan itu diulang-ulang. Dan tapi jangan kemudian kalau politisi kemudian dianggap jelek dong. Kalau politisi yang baik kan untuk bisa mengurus Republik dalam kan iklim. Loh, saya kan ngambilnya dalam konstruksi bagaimana contoh politisi sekarang. Iya, politisi busuk. Tambahin kali ya. Iya. Iya kan? Politisi busuk. Iya, begitulah ceritanya. Politisi busuk. Jadi gitu sehingga negara kita menjadi negara apa yang waktu itu negara sesat. Al-Madinah Abdullah, negara yang pemimpinnya suka menipu rakyatnya sendiri. Ya, jadi memang leadership menjadi sangat penting ya Bang Yursi ya. Jadi ini kita harus mempersiapkan juga, mudah-mudahan para pemirsa IC The Real Show yang rajin bisa satu saat yang muda-muda bisa mengurus bangsa ini dengan amanah, dengan kecerdasannya, amanah, sidik, tablik, fatonah. Saya pikir itu supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Gimana?
Terima kasih, Terakhir, betul. terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau Oke. salah, mohon Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.